pembelajaran sosial dan emosional oleh calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Situbondo, Bapak pada Bapak Kopsi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan aksi nyata program guru penggerak dengan materi pembelajaran sosial dan emosional. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu tokoh pendidikan yang sudah kita kenal yaitu Ki Hajar Dewantara dalam bukunya menyampaikan bahwa pembelajaran budi pekerti adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Di sini budi pekerti atau watak, bisa juga disebut dengan karakter, adalah hasil dari pembelajaran bersatunya budi, yaitu antara gerak, pikir, rasa, dan kemauan, sehingga menimbulkan pekerti. Pekerti di sini termasuk tenaga olah, raga, dan karya. Kebersihan budi pekerti adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Oleh sebab itu, mengapa pembelajaran sosial emosional perlu kita ketahui bersama dan perlu kiranya diajarkan kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah tentang definisi dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, kompetensi apa saja yang harus kita kuasai dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkungan sekolah kita ini. Nah, ini pembelajaran emosional. Pembelajaran emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah bisa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan aspek emosional. Sementara tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional yang pertama adalah kesadaran diri. Bagaimana kita sebagai pendidik mampu memberikan pemahaman, mampu menghayati, dan mampu untuk mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah manajemen diri. Seorang pendidik harus bisa menetapkan dan mencapai tujuan positif, baik tujuan positif yang ada di dalam kurikulum pendidikan maupun tujuan positif kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bagaimana kita bisa merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi.
dalam keterampilan berelasi ini bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Adapun fakta-fakta penting pembelajaran sosial emosional. Murid yang berkembang secara sosial dan emosionalnya, pada saat yang sama mereka pun akan berkembang secara akademik. Ini perlu kita sadar atau tidak, ini sudah ada dalam diri murid kita. Yang kedua, jika mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional, maka akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus tahu bagaimana perkembangan sosial dan emosional masing-masing anak didik kita. Nah, ini 5 kompetensi tadi yang sudah saya jelaskan di depan, termasuk tujuan daripada sosial emosional ini. Kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimaksud di sini yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Kita harus mampu mengelola kesadaran emosi yang ada pada diri kita pada saat kita berada di sekolah sebagai guru, maupun pada saat kita sebagai warga dalam hal ini di lingkungan sosial kita. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan aset. Apa yang ada di dalam diri kita, kekuatan apa yang ada dalam diri kita, itu maksudnya. Dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, serta menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Ini adalah contoh-contoh dari kesadaran diri yang harus kita miliki. Sadar atau tidak, ini sudah ada dalam diri kita. Cuma bagaimana kita menumbuhkan kesadaran yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah manajemen diri. Dalam manajemen diri ini diartikan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi yang ada. Bagaimana cara kita mengelola emosi diri kita, mengidentifikasi menggunakan strategi-strategi, menunjukkan disiplin, merancang tujuan pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kesadaran bersosial. Di sini diartikan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya konteks yang berbeda. Ini tentunya sudah menjadi kebiasaan kita dalam bersosial, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Di sini diartikan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Tentunya di SDN 1 Lingkungan ini kita sudah mempraktekkan bagaimana kita berelasi, bagaimana relasi antara siswa dengan siswa, bagaimana relasi antara guru dengan siswa, bagaimana berelasi antara guru dengan sesama guru, bagaimana kita berelasi antara guru dengan kepala sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga komite sekolah. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk mempunyai kemampuan mengambil pilihan-pilihan
membangun berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Nah, biasanya yang disebut dengan well-being, baik itu untuk diri sendiri, untuk masyarakat maupun untuk kelompok. Nah, di sini ada contoh-contohnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Daniel Goleman, The Hidden River of Excellence, ini menyampaikan bahwa agar dapat membantu anak-anak makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka, yaitu di inner self-nya, dan menempatkan pembelajaran, maka langkah berikutnya yang paling nyata dalam pembelajaran sosial emosional adalah melatih atensi atau fokus dengan memusatkan perhatian anak didik kita. Nanti di sini akan kita ada teknik bagaimana cara kita memusatkan perhatian atau memfokuskan anak sehingga anak menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia dalam menerima pembelajaran. Mindfulness atau kesadaran penuh merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 KSE. Kesadaran penuh di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita secara sadar bisa memunculkan atau memberi perhatian secara sengaja kepada anak didik kita yang dilandasi rasa ingin tahu dan belas asih. Secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, di sini kesadaran penuh bisa kita latih. Salah satunya atau beberapa di antaranya yaitu kita bisa menulis jurnal apapun, tuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul pada saat ini tanpa menilainya. Yang kedua, bisa mendengarkan atau memainkan alat musik. Ini contohnya bisa dengan cara menggambar atau membuat coretan mewarnai pada fokus proses. Bisa juga dilakukan dengan bermeditasi, mengungkapkan rasa terima kasih. Ini yang bisa. Ini bisa kita praktekkan kepada anak dalam misalkan dalam pembelajaran sebelum kita mempelajari, suruh anak didik kita untuk mengungkapkan rasa syukur pada hari ini. Dengan demikian, mindfulness secara kontinu yang kita berikan kepada anak secara tidak langsung nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Itu cara-cara yang paling gampang kalau untuk anak didik, yaitu dengan cara ini. Sebelum memulai pembelajaran, ungkapkan rasa syukur anak didik kepada siapa, rasanya bagaimana setelah mengungkapkan rasa syukur. Kalau kita ini kerjakan secara kontinu, anak didik akan merasa well-being-nya itu akan muncul dengan sendirinya. Ini well-being itu adalah sebuah kondisi di mana individu bisa memiliki sikap positif, terutama kepada dirinya sendiri dulu. Kalau anak didik kita terhadap dirinya saja sudah tidak menghargai, artinya tidak memiliki rasa positif terhadap dirinya, tidak mungkin atau kemungkinan besar mereka juga tidak memiliki sikap positif terhadap orang lain. Dengan well-being yang tumbuh, anak juga dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan lain-lain. Jadi kita mari sebagai pendidik, bagaimana kita selalu memusatkan atau melatih putra-putri kita untuk melatih fokusnya, menghadirkan well-being-nya, sehingga pada saat pembelajaran mereka secara penuh
Yang keempat, bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana cara kita menerapkannya? Yang pertama, seperti yang sudah saya lakukan, yaitu menguatkan dulu 5 KSD pendidik dan tendik. Ini adalah salah satu cara kalau kita ingin menguatkan KSD pada anak didik kita. Tentunya kita sebagai pendidik harus menguatkan dulu KSD yang kita miliki, atau menguatkan KSD yang sudah kita ketahui. Yang kedua adalah mengajarkan 5 KSD secara spesifik dan eksplisit. Yang ketiga, ini yang juga sangat penting, mengintegrasikan 5 KSD dalam praktik mengajar. Jadi bagaimana interaksi guru dan murid yang disesuaikan dengan kurikulum akademik. Ini nanti ada praktek khusus. Jadi di RPP itu bisa kita masukkan bagaimana pembelajaran sosial dan emosional ini bisa berlangsung di dalam kelas. Terus cara yang keempat yaitu menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Sini akan kita bahas satu persatu cara pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional. Jadi, menguatkan 5 KSD pendidik dan tenaga pendidik. Tentunya kita sebagai pendidik di sekolah, kita diibaratkan sebagai seorang artis di sekolah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini menjadi pusat perhatian dari anak didik. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita berrelasi dengan yang lain. Nah, tentunya ini menjadi teladan untuk anak ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, seperti saat sekarang ini saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu dalam belajar atau mengetahui bagaimana apa sih pembelajaran sosial dan emosional ini berkolaborasi. Yang ketiga, nah ini juga menjadi salah satu yang penting. Meskipun kita sudah lulus, sudah mempunyai gelar 1, 2 atau 3, jangan berhenti kita untuk terus belajar. Jadi menjadi teladan bagaimana kita menerapkan emosional dalam peran dan tugas menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian dalam lingkungan sekolah, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Caranya bagaimana? Ini contohnya. Membiasakan merefleksikan kompetensi secara pribadi. Contoh merefleksikan. Setelah saya mengikuti materi ini, apa yang saya dapatkan? Apakah benar saya sudah menerapkan 5 KSD dalam pembelajaran? Apakah sudah mampu saya menerapkan 5 KSD sebagai pribadi? Dan apakah saya sudah menerapkan 5 KSD ini untuk anak didik saya? Nanti Bapak Ibu akan merefleksikan dirinya setelah mempelajari 5 KSD itu. Yang ketiga, berkolaborasi. Contohnya bagaimana kita membuat kesepakatan bersama. Misalkan di dalam kelas, membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelas itu sendiri, membuat komunitas belajar yang profesional. Nah, salah satunya adalah guru penggerak. Ini adalah contoh komunitas belajar profesional. Yang ketiga, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Artinya sesama rekan sejawat dalam satu sekolah, bagaimana kita belajar bersama, mencari solusi bersama, baik itu tentang
strategi pembelajaran atau solusi-solusi yang lain yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, mengintegrasikan kompetensi dalam pelaksanaan rapat guru. Jadi sudah kita masukkan ya. Yang kedua, mengajarkan KSE secara spesifik dan eksklusif. Yang pertama yaitu dengan cara kesadaran diri, mengenali identifikasi 6 emosi dasar: takut, marah, muak, takjub, sedih, bahagia. Dalam saat atau ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, atau pada saat situasi bagaimana anak-anak didik kita mengalami peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi ini juga perlu kita ketahui dalam diri kita dan juga anak didik. Nah, di sini apa yang biasanya membuat saya merasakan 5 emosi ini? Bu Mimin biasanya takut pada saat apa, Bu? Di sekolah maksudnya? Di rumah atau di sekolah? Takut biasanya dalam keadaan apa? Takut suami atau rumah bisa jadi takut suami. Ekonomi bisa dibuat ketakutan? Bisa. Kalau Bu Rizka bisa marah dalam keadaan apa ke siswa? Kalau siswanya tidak mengerjakan PR misalnya, Ya, selain itu sering keluar kelas tanpa izin. sering keluar kelas tanpa izin. Sedih kalau Pak Ulid dalam keadaan situasi bagaimana? Bisa Pak Ulid bisa sedih? Sedih kalau siswanya tidak masuk Sedih. semua. Kalau di dalam pembelajaran misalnya. Berarti tentang fasilitas ya, fasilitas yang harus dipenuhi ya. Nah, seperti ini pun kita harus tahu. Kalau perlu dalam kelas bisa dibuatkan ada namanya roda emosi lucu. Sebelum masuk, jadi anak-anak, yuk pada saat sekarang kamu dalam keadaan apa? Kita kan tidak tahu. Datang dari rumah menuju sekolah, kita tidak tahu kan kondisi anak seperti apa. Moro-moro kita langsung, yuk pelajaran ini, yuk kita mulai dengan ini, tanpa mengetahui emosi yang ada pada diri anak. Ini harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita menyiapkan di awal anak-anak kita supaya semua harus siap menerima pelajaran yang kita berikan. Nah, ini namanya Bapak Ibu roda emosi. Nah, di sini bisa kita pilih yang biasanya emosi-emosi anak. Misalnya kalau murid kita SD paling marah, takut, kecewa, jengkel. Dan ini pun tidak hanya pada di awal pembelajaran. Pada saat refleksi akhir, kita juga harus tahu sebagai bentuk refleksi guru, kan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, bisa menggunakan alat atau stick, dibuat emoticon, apakah anak senang dengan pembelajaran kita, apakah anak kecewa, apakah anak sedih. Nah, dari situ kita bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran kita atau berapa persen pembelajaran kita bisa diserap oleh anak. Jadi seperti itu. Ini namanya roda emosi lucu. Mengapa penting untuk mengenali atau menyadari emosi? Nah, di sini Bu, ada yang namanya manajemen diri dengan teknik stop. S di sini stop, berhenti sejenak. T, take a breath, ambil nafas dalam-dalam. O, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Yang terakhir adalah P, selesai dan lanjutkan. Pada saat kita marah, coba kita terapkan teknik ini. Marah-marah anak-anak dalam jengkel, marah, berhenti dulu. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan.
Observe, saya kenapa marah? Apa yang terjadi dalam diri saya? Kecewakah, muakkah, takutkah, atau emosi-emosi yang lain? Setelah rasa atau perasaan, pikiran yang ada dalam tubuh kita ini sudah rileks kembali, kemudian selesai. Itu secara tidak langsung akan meredam kemarahan atau amarah yang ada dalam diri kita. Itu namanya teknik stop. Bisa ini kita implementasikan di dalam kelas. Mungkin pada saat di pertengahan pembelajaran, yuk kita pakai teknik stop. Jadi sejenak ambil nafas dalam-dalam, amati. Jadi anak kita panggil, selesai. Tubuh kita akan merasa relax, akan merasa fresh. Dari sini ada yang perlu didiskusikan dalam teknik stop. Sudah bisa dipahami ya? Nah, baik. Apa yang terjadi di balik stop? Mengambil jeda, menyadari nafas. Saat jeda, saat kita berhenti, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mempertajam fokus. Nah, inilah di sini fungsinya. Berapa pada saat kita marah, kita berhenti, pejamkan mata, kemudian tarik nafas. Yang kedua, nafas yang terkontrol mengurangi kecemasan tingkat stres, mendukung kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Ini salah satu fungsi dari teknik stop yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan marah. Yang ketiga, kesadaran sosial. Bagaimana cara kita berempati. Tentunya ini juga sudah tidak asing bagi Bapak Ibu tentang empati. Bagaimana kita memunculkan rasa apa yang dirasakan oleh orang. Kenapa orang itu membuat merasa demikian? Apa yang mungkin akan dia lakukan? Mengapa dia melakukan itu? Jadi rasa-rasa ini juga harus muncul dalam diri kita. Apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama atau kita ada pada posisi dia? Itu namanya berempati. Yang keempat, keterampilan berelasi. Jadi keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan secara aktif. Jadi hadir sepenuhnya, tidak separuh-separuh. Hadir dalam arti kata anak, bagaimana anak dalam pembelajaran itu tidak konsentrasinya terpecah. Artinya tidak memikirkan di rumah atau tidak apa yang akan nanti dilakukan ketika istirahat dan lain sebagainya. Jadi dalam keterampilan berelasi. Nah, ini yang ketiga, mengintegrasikan dalam praktik pengajar dan kurikulum akademik. Pembukaan yang hangat. Beri kesempatan pada murid-murid untuk berbicara. Mendengarkan aktif, membuktikan interaksi, menciptakan rasa memiliki dan dapat menimbulkan salah satu respect. Maksudnya pembukaan hangat. Bagaimana kita memberikan apersepsi, apersepsi kepada anak didik kita untuk menyiapkan sejauh mana anak didik kita itu sudah siap dalam pembelajaran. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang sudah mandi atau sudah sarapan atau bagaimana? Jadi begitu kita masuk, yuk langsung buka halaman ini. Begitu. Jadi kita harus menyiapkan kondisi fisik dan psikis kita dengan melakukan pembukaan. Dalam kegiatan inti, diskusi akademik, setting kelas kita secara kooperatif atau setting kelas kita sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dimiliki oleh masing-masing kelas.
bagaimana enaknya posisi duduk anak yang enak, bagaimana posisi duduk anak supaya fokus kepada pelajaran, supaya nyaman berada di kelas, supaya anak-anak tetap berada di kelas, tidak mau keluar pada saat pembelajaran. Di penutup, bagaimana cara kita mengintegrasikan penutupan yang optimistik, apresiasi terhadap praktik baik. Nah, kita jangan pelit-pelit pada saat anak menjawab soal dengan baik ataupun dengan baik, berilah dia pujian sebagai reward. Secara tidak langsung mereka akan, saya diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, mengambil kesimpulan, insight dalam pembelajaran dan menetapkan tujuan. Di sini pun kita bisa merefleksikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana perasaan anak didik ketika atau setelah mengikuti pembelajaran. Tanya kepada mereka. Ini sebagai bentuk refleksi diri kita. Kalau anak didik banyak yang tidak puas, bukan berarti kita harus memarahi mereka. Berarti kita belum bisa mempersiapkan rencana pembelajaran untuk anak-anak didik kita. Kedepannya, bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan rencana pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang baik untuk anak-anak didik kita. Jadi yang tadi sama. Di sini yang terakhir, menciptakan iklim kelas. Jadi itu iklim kelas juga sangat berpengaruh terhadap proses bagaimana menumbuhkan KST dalam diri anak. Kelas yang ditata sedemikian rupa, kelas yang ditata sebaik mungkin juga akan berpengaruh terhadap pembelajaran di dalam kelas. Dan juga budaya-budaya sekolah, budaya-budaya positif yang dicerminkan dalam visi misi sekolah, nilai-nilai kebajikan, tentunya juga akan keberpihakan kepada mereka. Misalkan pada saat di pagi hari kita sudah melaksanakan budaya-budaya positif dengan menyambut siswa di gerbang sekolah. Kita budayakan 3S. Bagaimana kita menyapa siswa, senyum dan salam siswa, atau paling tidak siswa yang membudayakan 3S tersebut. Kalau kita secara kontinu mengajari siswa budaya S, secara otomatis mereka juga akan membudayakan hal-hal positif yang sudah diberikan atau sudah diajarkan Bapak Ibu guru kepada siswa. Nah, ini refleksi Bapak Ibu ketika di awal sebelum kita mempelajari materi ini bersama dan setelah kita mempelajari. Adakah perubahan setelah mengikuti sesi ini? Sebelumnya saya berpikir apa? Ternyata salah. Apa yang ingin Anda coba terapkan setelah sesi hari ini? Alasannya apa? Tentunya dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, di luar kelas, maupun di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat. Nah, itulah Bapak Ibu guru, materi KSE yang harus saya sampaikan berkenaan dengan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian KSE dari calon guru penggerak Angkatan kelima dari Kabupaten Situbondo, Bapak Fauzi. Semoga dengan penyampaian itu menjadi bekal untuk kita menciptakan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.